Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan sharing dan berbagi lagi mengenai informasi seputar dunia per-YouTuban ya, sobat. Kali ini saya akan membahas tentang YouTube Studio ya. Nah, mungkin YouTube Studio ini bagi yang udah lama YouTube itu tidak asing ya. Tapi bagi kalian yang baru ya, memulai YouTube atau pemula yang belum tahu, maka simak dan tonton video saya ini sampai selesai, jangan di skip ya. Oke sobat, jadi YouTube Studio ini adalah website dari YouTube ya untuk fasilitas bagi YouTuber. Jadi kalian bisa akses apa saja di sini ya, lengkap sekali untuk mengubah, edit ya, menambahkan fitur dan lain-lain ya. Dan saya akan jelaskan secara lengkap dan detail ya. Oke, untuk situsnya kalian bisa akses dari laptop, komputer, ataupun dari handphone ya. Nah, untuk alamat situsnya studio.youtube.com. Nah, maka tampilannya seperti ini ya. Ini channel saya. Di bagian pertama itu ada dashboard ya, atau menu tampilan awal ya, menu home ya. Nah, di dashboard ini kalian akan disuguhkan dengan data-data seperti performa video yang baru kalian upload atau video terbaru ya. Ada informasi mengenai peringkat ya dari videonya. Kemudian penayangan, rasio klik tayang, rata-rata durasi tonton ya. Kemudian ada lagi untuk analisis channel. Jadi subscriber saat ini ya, untuk channel kalian berapa di sini muncul. Kemudian ada lagi video teratas dan subscriber baru. Dan yang paling kanan ini adalah rekomendasi dari YouTube-nya ya, mengenai ide-ide ya. Jadi di sini diberikan tips juga dari YouTube ya, bagaimana untuk mengembangkan channel kita. Nah, di bagian kedua ada menu konten ya. Nah, ini adalah video-video konten kita yang sudah kita upload ya. Kita bisa melakukan perubahan seperti edit video misalkan ya di bagian ini. Kemudian visibilitasnya ya dan lain-lain. Jadi kalau kalian misalkan ingin mengubah videonya dalam massal ya atau jumlah banyak, kalian bisa klik saja ini. Dan di bagian edit ini kalian bisa ubah misalkan judulnya, deskripsinya, tag, visibilitas, sampai ke paling bawah bahasa video ya. Jadi secara massal itu bisa diubah ya. Jadi kalian tidak perlu repot satu-satu ya. Kemudian selanjutnya ada bagian playlist ya. Kalau isi video atau di channel kalian ada beberapa topik pembahasan atau kategorinya berbeda-beda ya, maka kalian bisa mengelompokkan video-video tersebut ya dengan playlist. Ini manfaat playlist ya. Mungkin kalian sudah tahu ya untuk playlist ini. Nah, sebagai contoh saya ini baru hanya ada satu karena ini berkaitan dengan tutorial YouTuber. Jadi playlistnya cuma satu ya. Selanjutnya ada bagian analitik. Nah, kalian yang ingin melihat data performansi atau performa video kalian atau konten kalian ya, itu bisa lihat di sini. Karena kita bisa lihat seputar data, misalkan ini channel Anda ditonton 2429 kali dalam 28 hari terakhir. Ya. Jadi di bagian inilah kalian bisa melihat data perkembangan channel kalian ya. Ada konten, penonton. Jadi kita juga bisa tahu penonton kita itu seperti apa ya, kriteria penontonnya atau tipe penontonnya itu seperti apa, usianya, sering menonton video kita itu di jam berapa aja ya, kemudian usianya ya, gendernya, dan lain-lain. Termasuk pendapatan, dan kalau untuk riset ini belum bisa ya untuk di wilayah kita. Selanjutnya kita juga bisa melihat bagian komentar yang ketika baru melakukan komentar ke video kita itu akan muncul di sini. Kebetulan ini sudah tidak ada komentar karena sudah saya respon semua ya. Selanjutnya ada bagian subtitle. Nah, jika kalian ingin menambahkan subtitle dengan bahasa asing seperti misalkan bahasa Inggris, kalian bisa melalui fitur ini, subtitle ya.
Sebagai contoh, misalkan video ini ingin saya tambahkan dengan bahasa lain. Maka di bagian ini akan muncul biasanya bahasa bawaan, misalkan ini bahasa Indonesia ya bawaannya. Nah, selanjutnya kalian tinggal memilih bahasa apa yang ingin ditambahkannya ya di bagian ini. Kalian tinggal tambahkan saja, misalkan bahasa Arab ya. Nah, nanti tinggal tambahkan subtitlenya. Kemudian judul dan deskripsi itu bisa kalian tambahkan juga ya untuk penggunaan bahasa di judul dan deskripsinya. Kalau misalkan ingin lebih mudah bisa kalian copy paste dari translate ya. Jadi kalian bisa translate dulu di ini Google ya. Sebagai contoh misalkan, nah ini kita rubah dari Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, seperti ini ya. Kita tinggal tempelkan judulnya. Dan untuk deskripsinya juga sama. Kita copy, tempelkan di sini. Nah, ini sudah berubah ke bahasa Inggris. Setelah itu baru kita tempel di sini. Jadi, judul dan deskripsinya sudah kita ubah juga menjadi settingan bahasa Inggris. Kalau ingin bahasa Arab tinggal diganti saja misalkan ke bahasa Arab. Nah, gitu ya. Kita ubah ke bahasa Arab misalkan. Nah, seperti itu sobat, contohnya mudah sekali ya. Oke. Ini sebagai contoh saja ya, belum saya tambahkan. Oke, selanjutnya ada bagian fitur hak cipta. Nah, ini untuk hak cipta ya. Jadi ada keterangan di sini. Jadi konten yang teridentifikasi dalam video ini tercantum di bawah. Nah, konten yang digunakan tidak ada konten yang dilindungi hak cipta yang ditemukan di video Anda. Berarti ini aman ya, tidak terkena dampak. Nah, kalau misalkan video kalian ada hak ciptanya di sini maka terkena hak cipta ya. Itu biasanya ada logo merahnya ya dan harus diperbaharui ya. Jadi kita harus ikuti apakah harus dihapus atau gimana ya. Di sini ikuti petunjuk dari YouTube-nya tentang hak cipta ini. Jadi apapun video musik yang berkaitan dengan hak cipta itu biasanya yang bermasalah akan ada muncul di sini ya. Oke. Dan di bagian selanjutnya ini adalah setelan. Nah, ini penting sekali sobat ya bagi kalian YouTuber pemula yang mungkin belum sempat melakukan settingan channelnya. Nah, kalian bisa lakukan di menu setelan ini. Sebagai contoh, misalkan kalian berada di wilayah Indonesia, maka mata uang bisa dipilih rupiah Indonesia, IDR ya. Kemudian setelan channelnya. Nah, settingan channelnya. Untuk info dasar, kalian isi negara domisili ya, misalkan Indonesia. Nah, di bagian ini adalah kata kunci ya. Jadi kata kunci ini itu mewakili isi channel kalian. Misalkan saya membahas seputar YouTuber pemula, maka contohnya misalkan kata kunci yang saya masukkan YouTuber pemula, terus apa saja yang dibahas di channel ini seputar cara menambah jam tayang, nambah subscriber, tutorial seputar YouTube dan lain-lain ya. Nah, setelah itu baru setelah lanjutan untuk penonton. Nah, kalian harus bisa tetapkan ini penonton dari video-video kalian itu apakah khusus untuk anak-anak atau bukan ya. Kalau memang untuk anak-anak, video untuk anak-anak itu bisa dipilihnya yang ini ya. Nah, yang ini. Tapi kalau tidak bisa dipilih yang ini ya. Kalau tidak dibuat untuk anak-anak. Oke. Ke bagian bawah ada lagi untuk teks otomatis, ini dibiarkan, iklan juga ya. Kalau tidak ada iklan ini bisa dinonaktifkan ya. Nonaktifkan iklan berbasis minat. Kalau ini bawaannya diabaikan juga tidak apa-apa ya. Ini klip jika ingin mengizinkan penonton mengambil klip konten. Jadi cuplikan video kita apakah diizinkan untuk diambil konten ya. Kalau misalkan diizinkan bisa diklik di sini ya. Jadi penonton bisa mengambil klip konten kita. Nah, itu ya. Dan selanjutnya kelayakan fitur. Ini juga sangat penting. Di sini ada fitur standar, menengah, dan lanjutan. Ini punya saya sudah aktif semua ya.
Untuk fitur standar, jadi kalian bisa mengupload video, membuat playlist, menambahkan kolaborator ke playlist, dan menambahkan video baru ke playlist yang sudah ada. Jadi ini syaratnya channel kalian tidak memiliki teguran pedoman komunitas ya, yang belum terselesaikan. Kemudian yang kedua, fitur menengah. Jadi ini kalian bisa buat video yang durasinya lebih 15 menit. Jadi kalau kalian tidak bisa unggah video yang lebih dari 15 menit, berarti belum aktif ininya ya, fitur menengahnya. Kemudian untuk thumbnail custom, jadi thumbnailnya hanya bawaan saja dari YouTube-nya ya. Jadi kalian belum bisa menambahkan thumbnail yang custom. Nah ini berarti belum aktif menengahnya. Kemudian live streaming juga mengajukan banding atas klaim konten ID. Yaitu syaratnya harus fitur standar diaktifkan ya, dan verifikasi nomor handphone. Jadi kalian harus verifikasi ya ke nomor handphone kalian. Jika sudah, maka nanti akan aktif. Dan terakhir ini untuk fitur lanjutan ya. Persyaratannya verifikasi video ya, tanda pengenal yang valid, atau bisa juga dari history channelnya. Ya. Jadi kalian tinggal terus saja upload video, kembangkan ya, patuhi pedoman komunitas untuk membangun history channelnya. Nanti ini biasa memerlukan waktu sekitar 2 bulan ya. Itu otomatis nanti checklist di sini dan memenuhi persyaratan ini. Jadi kalian bisa menyiarkan lebih banyak streaming per hari, mengupload lebih banyak video per hari ya. Dan seterusnya ya, sampai kalian juga bisa memenuhi syarat untuk mengajukan monetisasi atau agar kalian punya pendapatan di YouTube ya dari AdSense. Oke, selanjutnya ada default upload. Ini bawaan awal ketika upload, kalian ingin disetting, boleh silakan tinggal ditambahkan saja. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Setelah lanjutan di sini ketika proses upload ada bagian yang harus diisi, misalkan kategori ya. Kalian ingin tetapkan saja kategori karena saya ingin mengupload misalkan seputar YouTuber atau seputar teknologi, maka saya pilih yang science and technology saja. Jadi nanti ketika upload tidak perlu diubah-ubah lagi. Bahasa juga ya, kemudian bahasa juga dan deskripsi ini saya sudah tetapkan di bahasa Indonesia ya. Kemudian sertifikasi teks, konten ini saya biasa pilih yang ini ya, konten ini tidak pernah ditayangkan di televisi Amerika Serikat. Atau jika tidak diisi juga tidak apa-apa yang ini ya. Kemudian untuk masalah komentar, kalian bisa izinkan semua komentar atau bisa pilih yang lain. Saya pilih yang tahan komentar yang berisi tidak sopan agar ditinjau ya. Dan terakhir paling bawah, tunjukkan jumlah penonton yang menyukai video ini. Misalkan kalian ingin menampilkan ya jumlah like-nya, maka tinggal diklik saja yang ini. Kalau sudah bisa disimpan atau bisa ke sini dulu ya. Diselesaikan dulu boleh. Ini tidak perlu diubah-ubah ya, sudah bawaannya. Komunitas kalau kalian memang sudah mencapai biasanya 500 subscriber ya, itu bisa ada muncul ya untuk tab komunitasnya. Kemudian kalau belum 500 subscribe itu biasanya belum ada muncul ya. Selanjutnya ada perjanjian ini tidak perlu diubah ya. Ini persyaratan program partner YouTube ya. Oke, setelah itu kalian simpan. Oke, nah itulah menu-menu atau fitur-fitur yang ada di YouTube Studio ya, yang bisa kalian akses dari HP, dari laptop, ataupun dari apa saja ya yang menggunakan browser ya. Nah, seperti itu. Oke, semoga bisa bermanfaat sobat ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.